Yang saya hormati pula Ibu Kartika Makdor. Yang saya hormati Ibu Kristiana selaku Ketua Forsika Wilayah Telkom Kudus. Yang saya hormati para Ketua Forsika Wilayah Telkom Semarang, Pekalongan, Purwokerto, Magelang, Yogyakarta, dan Surakarta. Yang saya hormati pula para Muslimah Hotel Kudus, para anggota Forsika Telkom Regional 4, dan ibu-ibu P2 Tel, serta para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara kajian Forsika Telkom Regional 4. Perkenalkan, saya Dinda. Saya Bu Sarjono. Yang akan memandu acara pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk mengawali acara pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan baik secara langsung maupun secara daring untuk mengikuti majelis yang luar biasa dengan tema penguatan mental muslimah dalam mengatasi kecemasan menurut Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada kesempatan sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Komarun dan Ibu Jono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wada'al mizana alla tataghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكم تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Ar-Rahman, ayat 1 sampai dengan 16. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka
nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Marilah kita beranjak ke acara inti, yaitu kajian dengan tema penguatan mental muslimah dalam mengatasi kecemasan menurut Islam. Kepada Bapak Ustadz Solihul Hadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Di mana posisi? Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim, apa namanya? Al-Kautsar. Apa artinya? Ya, nikmat yang banyak. Mudah-mudahan semuanya dapat nikmat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kajian. Temanya cukup menarik. Apa temanya? Penguatan mental muslimah dalam mengatasi kecemasan. Sering cemas itu muslimah. Sering cemas itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kok ibu-ibu? Iya, katanya ibu-ibu sering baper ya. Betul. Kenapa kok sering baper? Semacam-macam ya, karena menurut psikologi wanita itu lebih banyak menggunakan perak, betul ya? Nek laki-laki banyak menggunakan, makanya baper banyak perasaan, sensi, kira baper ya, baper itu terlalu nggak bagus. Lawannya baper apa? Lemper. Nek lemper itu lemah perasaan. Nek baper banyak perasaan, nek lemper lemah perasaan, nggak punya sense ya. Jadi dia tidak sensitif. Bagus mana baper sama lemper? Ya, enak lemper ya dimakan. Dua-duanya yang nggak bagus, terlalu baper yang nggak bagus, ya. Terlalu lemper kok nggak punya rasa, mati rasa, nggak bagus. Apa ya sedang-sedang saja. Nah ini ibu-ibu ini dijadikan tema di sini untuk mengatasi kecemasan karena sering baper itu tadi. Ya, sebetulnya cemas itu dari mana sih? Siapa yang memberi cemas itu? Loh hati, ayo hati saya ngatur siapa? Nah gitu. Langsung coba ini kita ngajinya dari Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran dan tafsirnya. Masalah kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Coba dilihat surat Al-Baqarah, buka aplikasinya atau Al-Qurannya. Buka Al-Qurannya, surat Al-Baqarah 155. Mbak, mic-nya diatur ke Ibu ya, ben dibaca. Al-Baqarah
155. بسم Ini الله bisa kalian jawab juga. الرحمن الرحيم Nah, 1 ولنبلونكم Al-Baqarah بشيء 155. Monggo dibaca yang tadi Qori'ah, monggo. Nah itu. Ya, itu sekalian Al-Qur'annya dan terjemahnya boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Bagus. Terjemahnya? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu. Jadi Allah itu memberikan ujian sedikit saja. Apa? Yang pertama? Yang pertama apa? Itu khauf. Gelisah. Itu ditafsirnya begitu. Takut, gelisah, cemas. Itu ujian dari Allah. Jadi dari Allah itu diuji. Dan ternyata ya wanita itu lebih banyak diuji dengan kegelisahan. Anak enggak datang-datang, rasanya gelisah. Suami enggak pulang-pulang, alhamdulillah. Iya, mas pokoknya sidik-sidik gelisah, sidik-sidik cemas, itu wanita. Itu Allah yang memberikan begitu. Jadi bersyukurlah jadi wanita. Kenapa? Lebih banyak diuji oleh Allah. Kalau ujian lulus berarti apa? Naik tingkatan. Kalau ujian lulus berarti dapat pahala. Tapi sebaliknya, nek diuji ke orang lulus, kira-kira gimana? Wah, bahaya, gelisah, cemas, akhirnya apa? Tidak on the right track, tidak pada jalan yang benar. Jadi memang itulah ujian itu ya lebih berat daripada ujian sekolah. Nek ujian sekolah malah lebih enak. Kenapa kok lebih ringan ujian sekolah? Kenapa? Ujian sekolah itu waktunya jelas. Semester 1, semester 2 cetok. Materinya jelas apa enggak? Jelas bab 1, bab 2, bab 3. Kan gitu kan? Kisi-kisinya jelas. Semuanya jelas. Tapi ini ujian kehidupan. Kapan datangnya? Tiba-tiba. Berapa persen? Tidak tahu, bobotnya kita tidak tahu, maka lebih sulit menghadapi ujian. Ini temanya bagus, biar wanita muslimah tidak selalu gelisah, tidak selalu cemas, karena berbahaya kalau sampai on the wrong track ya, pada jalur yang salah itu, masya Allah, pesorak munggah tingkatan malah medun, malah dapat dosa. Ini kan berbahaya. Karena Allah yang memberikan ujian, ya, dengan rasa gelisah, rasa takut, rasa was-was, maka Allah juga yang menyembuhkan, yang mengobati, yang memberikan solusi. Coba dibuka surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ayat 4. Surat Al-Fatih ayat keberapa itu? Surat yang ke-48. Surat yang ke-48 Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat. Huwa
Itu. Monggo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. nah, kata-kata yang menjadi kata kuncinya apa itu? Dialah yang jadi Allah yang membuat cemas, Allah yang membuat gelisah, sekaligus Allah menurunkan ketenangan, anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya Allah cemas, ada gelisah, kembalinya kepada siapa? Yang membuat cemas dan gelisah itu, yang sekaligus memberi solusi. Oh, mlayu ning gone sing ngene yang mbah dukun. Ilmunya sih lumayan ya, psikolog, psikiater sih lumayan itu. Itu aja kan belum kebenarannya mutlak. Tapi kalau Al-Quran dijamin, Allah yang memberikan kecemasan, Allah yang memberikan ketenangan. Nah, makanya terus kemudian caranya ini kan masih konsep ya, belum masuk kepada teknik. Konsepnya seperti ini. Nah, tekniknya bagaimana? Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd itu 13, coba. Nah, Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Silakan monggo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Solusinya apa? Setelah Allah menyatakan kami yang memberikan ketenangan, apa solusinya? Dengan zikir, ingat kepada Allah. Itu solusi. Al-Zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat pada Allah itu bisa menjadi tenang. Karena kita yakin bahwa Allah adalah yang maha segala-galanya. Betul ya? Nah itu. Syaratnya siji kok, imannya mantap. Walaupun ingat Allah nih nggak punya dasar iman, masih gerambiang, masih ragu, masih syak, susah. Harus imannya kokoh. Allah lah segalanya. Qul huwallahu ahad, Allah tempat bergantung. Nah, disuruh untuk apa ini? Surat Ar-Ra'd 28 disuruh untuk apa? Zikir, ingat Allah. Bagaimana cara zikirnya? Al-Quran mengajari surat Ali Imran, surat kedua. Surat ketiga ayat 173. Itu monggo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم
الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Artinya, Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. iya, di ayat itu ini menceritakan perang Uhud. Perang Uhud, menang apa kalah waktu perang Uhud? Oh, ini ibu-ibu muslimah Al-Kausar ini harus paham sejarah ini. Kapan menangnya kan dan kapan kalahnya. Waktu perang Uhud menang apa kalah? Kurang sini kata gigi. Asalnya menang, tapi tiba-tiba karena pasukan pemanah itu terlalu duniawi, ingin mendapatkan rampasan, akhirnya dia turun, padahal disuruh jaga, akhirnya malah kalah. Karena itu memberikan makna bahwa duniawi itulah yang membuat manusia kalah dengan setan. Gitu. Nah itu ayatnya yang paling jelas kan seperti itu. 173. Ini kok malah berubah 1 berapa ini? 173 ayat 173 Ali Imran 173. Alladzina qala, surat ketiga tadi. Jadi di situ ada yang memprovokasi. Para sahabat dibilingan begini, "Hei, itu musuh sudah siap-siap mau menghancurkan kita. Kira-kira kalau tidak punya iman, gelisah apa enggak kira-kira? Gelisah, sudah dikepung." Diprovokasi begitu. Tapi tenang saja, fazadahum imana. Justru dengan provokasi begitu semakin kuat imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba lihat ayat yang terakhir itu kan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru jawabnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya di situ? Iya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini bagus tuh begini, ini ono masalah langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, yang menolong Allah, yang melindungi juga Allah. Sudah masalah selesai. Sudah sering belum baca ini hasbunallah? Sudah masuk ke dalam hati belum? Ini apalagi nanti kalau suronan ya tanggal 10 biasanya itu dibaca 70 kali. Hasbunallah Insya Allah itu kalau diresapi dalam hati sudah problem dunia selesai. Karena apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menolong hanyalah Allah, yang melindungi juga Allah. Gitu. Itu dalam artinya itu. Walaupun sering dibuat untuk sholawatan, tapi artinya luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini itu dibaca oleh Nabi Ibrahim waktu dibakar dengan api yang membara oleh siapa? Raja Namrud. Buka Al-Anbiya 69. Al-Anbiya 69.
Al-Anbiya itu ya ayatnya 69. Nah, 69. Dibaca monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi ya Ibrahim. Allah, itu dalam tafsirnya disebutkan Nabi Ibrahim waktu sudah didekatkan ke api, malaikat Jibril itu turun, tanya pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, nabinya Allah, kamu sekarang mau apa? Allah bertanya, terserah mau apa. Jawabnya simple, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menolong saya Allah, yang melindungi saya juga Allah. Terus Allah turunkan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, dah dingin. Selamatkan itu Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berserah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu lihat tafsirnya, Masya Allah. Jadi ini ono problem sebesar apapun, ya udah, yang menolong Allah, yang melindungi juga Allah. Ngono iku cemas apa enggak kira-kira? Masih cemas apa enggak kira-kira? Wah, nek cek cemas iki ya dipertanyakan iki nek cara zaman kuno ning ngarani soak iki ngene. Tahu soak kan? Apa itu soak? Nah, soak wis rusak iki. Iki cara harus diservis nih gini, wis ra beres iki. Lah wong wis hasbunallah wa ni'mal wakil kok ijek bingung. Kemana harus berlindung lagi? Wong sudah Allah yang menolong dan Allah yang melindungi. Dah. Ngono. Mulane kan gini ya cara logikanya itu cara logika. Apa itu kalau ada baterai misalnya kan apa ya HP wis dicas berjam-jam kok ternyata orang masuk ini kira-kira ada yang nggak beres ya kira-kira ya iya ini mesti ada yang nggak beres padha karo iki mau wis dicas dengan hasbunallah wa ni'mal wakil lha kok ijek gelisah ijek grambyang ijek pontang-panting wah ini mesti ada yang nggak beres apa pada posisi iman mantep piring Gusti Allah itu jek kurang pasti. Nah disinilah iman harus kemudian dikuatkan. Caranya gimana? Dimanapun kita berada selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalul iman anta'lama annallaha ma'aka makunta. Jadi kan Nabi kan begitu. Iman yang the best itu jika engkau di mana saja merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka maupun rame maupun wis pokoknya selalu. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40. Dibaca monggo. Illa tanfiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad Illa tanfiru. Illa tanfiru. Tansuru. Illa tansuru. Nggih. Illa tansuru. Short itu ya. Nggih. Ya, illa tansuru. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Artinya, Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah memberikan ketenangan kepadanya dengan membantu dengan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. ayat ini menceritakan saat-saat Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah. Itu kan rumahnya dikepung. Ya, terus akhirnya kecil diprank. Yang di dalam itu siapa aja boleh? Ali. Ternyata Rasulullah sudah keluar. Bersama siapa? Abu Bakar. Ngumpet di mana? Gua Hira. Ngumpet di situ. Terus dikejar-kejar. Kakiku udah seliweran yang dulu di gua itu. Abangnya ketebak gitu. Ya kan, wes pedang gue diseret gitu, seret gitu. Tapi ini Allah menurunkan ini, apa itu suatu keunikan, keajaiban. Gua itu adalah ditutup. Iya, makanya orang mungkin ini mau sih orang masuk online hancurin gitu kan. Nah, itu yang di orang tadi. Siapa itu? Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Yang ketakutan siapa? Yang takut, gelisah, cemas siapa waktu itu? Abu Bakar takut. Gimana ya Rasul? Ini orang sudah kelihatan kaki ini seliwer ini gimana? Jawabnya gimana? Itu di situ gimana jawabnya Rasul? Jawabnya gimana? Apa? Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih, nggak usah gelisah. Sama kita. Sopo sing bani, sopo sing iso mlawan. Gitu. Pak gitu kan terus akhirnya fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan tenang. Karena apa? Merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Pertanyaannya sing hadir di sini, sing Zoom ya, ikut ini ya. Nah, Raisa ditakon ya, bisa nggak ditanya ini? Bisa. Ya, wes tak takon di sini aja. Sing di sini, sudahkah kita bersama dengan Allah? Caranya bisa. Sudah lumayan. Dimanapun bersama Allah, tidak ada masalah. Problem tidak akan menghantui kita. Karena apa? Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Saya itu sering banget nyetel jenenge YouTube sing tentang mu'alaf.
Jadi channel sampai apal Donditan, channelnya Menahem Ali, itu tentang mu'alaf. Itu kalau cerita mu'alaf itu dianiaya, diusir, mau dibunuh, dicoret dari daftar keluarga. Tidak dapat warisan. Itu imannya baru masuk Islam. Saya nilai mengalahkan kita. Mereka tidak takut dicoret, dianiaya, dikeluarkan, disingkir. Tidak takut. Jawabnya apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Saya itu sampai nangis kalau melihat YouTube begitu. Ya Allah, kejamnya. Ono sing dijeduk-jedukin yang gini tembok. Iya, itu istrinya yang jeduki suaminya. Dijuambak, ditoambak. Kebetulan suaminya itu seorang lawyer, jadi ngerti cara menganiaya tapi tidak menimbulkan bekas. Itu saya ada lagi yang di NTT masa NTT kan memang basisnya ya, dia Islam, udah hampir dibunuh. Dia jawab tidak takut, innallaha ma'ana, selamat. Luar biasa. Itu sampai ya Allah, kita yang ya mereka itu kan apa istilahnya itu mu'alaf. Nih kita kan turis ya, turunan Islam, ya turis tapi kalah dengan mereka ya. Karena kita itu hatinya masih lemah. Padahal mereka enggak, sama sekali enggak. Hidup sampai kemudian di jalan-jalan ya memungut. Yang penting imannya masuk. Sampai begitu. Sering-seringlah lihat channel yang begitu. Ojo Shopee terus dah. Ya, ojo teman ya. Selain Shopee apa? TikTok. Lihat itu yang bangsa di channel mu'alaf. Imannya luar biasa. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya, orang rasa cemas, tidak ada rasa takut. Sudah Allah. Makanya itu tadi ya, bisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya Allah menolong, Allah yang melindungi. Itu umum. Atau kalau secara khusus boleh, pokoknya zikir pada Allah. Kalau misalnya secara khusus ini kok rezekinya rodok seret ya yang dibaca Asmaul Husna, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya. Itu kok banyak orang yang iri dengki ya, hasut pada saya ya. Ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, Allah lah yang melindungi, menjaga kami. Ngono tadi lebih spesifik, enggak apa-apa. Wong Asmaul Husna diwaca terus tapi rak diamalno. Angger tinggi sholawatan, itu diamalkan ya ketika kita ingin sukses, kita kok hati ini kok tertutup, baca ya Fattah, engkaulah yang membukakan pintu rahmat, membukakan pintu hati. Ya Allah, hatiku ini belum terbuka. Ngono, Asmaul Husna itu untuk apa? Jalan kehidupan kita. Ya, kalau itu dipraktekkan clear, tidak ada masalah. Yang terakhir tadi diwanti-wanti setengah jam, dan memang harus begitu. Saya juga harus absen sore di kampus ini kan. Ini segera, kalau nanti di close saya nggak bisa absen ini nanti. Setelah ini tanya jawab. Yang terakhir, zikir yang paling afdol diantaranya juga sering-seringlah baca Al-Qur'an. Wes iku tenan luar biasa. Engko dirasakno hasilnya. Quran itu syafi'un musyafaun. Quran itu bisa memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jok lali. Nek zikir iki mau ngono cek kurang ampuh lewat wasilah salat. Nah, karena Rasulullah yang mempraktekkan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikanlah ketenangan hatiku. Qurratul ain itu artinya tenang mata, tapi yang dimaksud
tenang, wa ju'ila qurratu aini ketika sholat. Mulane Kanjeng Nabi kok gak pernah, Kanjeng Nabi kok gelisah, ndak ada. Walaupun hati manusia itu namanya kolbu sering molak-malik, yataqallabu, yataqallaba, yataqallabu. Tapi ndak ada gelisah. Kenapa? Sholat itu menjadi pertanyaannya yang hadir. Sudahkah kita merasa tentram dan nyaman ketika kita sholat? Jawabnya. Nah, ya nek durung ya ini mesti ada something wrong iki. Ada sowak iki nek bener Ibu. Sowak ya ono sing beres iki. Wong salat itu sebagai apa? Mi'rajul mukmin. Kita langsung menghadap Allah kok sampai ora tenang itu terus kepiye? Iki mesti qauli sudah, fi'li sudah, apa qauli? Ucapan. Wes. Fi'li sudah apa fi'li? Wes takbir, wes rokok, wes sujud. Sekurang apa? Berarti qauli sudah, fi'li sudah, sing belum qalbi. Nek ngono sing diwaca durung bening gone ati. Wong salat malah Allah malah ngene. Tinggal aku jemput anak, jemput anakku, anak mas, aku mau ketemu kantor, baru itu mau nguson, nggak bisa, kurang bisa lah aku ya, sejauh hari lima tuh atun jauh, Allah Engkau yang maha besar, saya ini bersih. Saya mengagungkan Engkau ya Allah. Walhamdulillahi. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci pagi dan sore tanpa cara bahasa saiki unlimited. Allah selalu suci bersih unlimited. Saya ini kotor. Ya dah. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Saya hadapkan wajah hatiku. Allah pencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Lurus. Tunduk musliman itu tunduk. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Tidak mungkin saya mensekutukan Allah. Allah satu-satunya. Dikuat namanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Bahas ngono rak wis pola, wis tenange rak karo anda gitu. Itu kan sudah sejud. Apa meneh ketika sujud sudah kita ini wis ora ana regane apa-apa. Kita ini sudah tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Wah. Turun nek maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti surat Ar-Rahman tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, seluruh nikmat sudah diberikan kepada saya. Pada Ar-Rahman tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikum. Kurang ini apa? Alhamdulillahirabbil alamin, penguasa jagat raya. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah pengasih penyayang. Ini lagi dari bismillah masuk nih gone ati. Saya nanti ada pembalasan. Ini urip iku ati ya. Allah nanti akan memberikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini malah mandis meneh iki. Hanya kepadamu kami ibadah, bukan yang lain. Mengabdi kami hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta
Lah ya wis ning ngono terus piye wong wis diomongno dhewe, diucapno dhewe, diikrarkan sendiri kok ijek kurang mantep. Nah, iki jenenge salat ngrambyang. Mulane ini ya pesan saya, bacaan sholat itu dipelajari betul kata demi begitu masuk sholat. Nek kurang konsentrasi diulang nggak apa-apa. Boleh misalnya wes tekan gone inna sholati wan kan kono kok sampai klik di dalam sampai ngejar waktu meneh ana salat tarawih dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, apa ini? Ya udahlah, sing khusyuk tawakan. Salat itu menjadi penenang jiwa. Iki ora usah panjang lebar, wong wektune mepet. Nah, nanti silakan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas materi yang luar biasa. Kita kalau mendapatkan masalah selalu ingat innallaha ma'ana, Allah bersama kita, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan dibuka 5 kesempatan untuk bertanya. 2 dari peserta offline dan 3 dari peserta online. Oke, baik, untuk yang peserta online bisa langsung menulis di kolom. Kayaknya ini sudah ada ya untuk pertanyaan dari teman-teman yang Mungkin langsung dibacakan saja ya, Ustadz J. Yang pertama, mohon izin bertanya Pak Ustadz, ini dari Bu Yusuf Latif. Bagaimana caranya membedakan bahwa kekhawatiran kita hanya khawatir biasa atau khawatir tersebut adalah firasat atau petunjuk? Iya, jadi ini Bu siapa namanya? Bu Yusuf Latif. Bu Yusuf Latif membuat klasifikasi. Ono apa itu istilah biasa, karo yang luar biasa, yang ordinary dan extraordinary. Ngono gampang ini ngono. Lagi krungu ngono. Kreatif banget ini. Ya, konsep Al-Qur'an. Ada bedanya, baik yang ordinary maupun extraordinary, ya tetap bersandarnya kepada Allah. Apalagi kalau itu extraordinary, sing luar biasa. Wong biasa saja harus dikembalikan kepada Allah kok. Apa meneh luar biasa. Nah, kita tahu ndak ini nanti firasat ini betul-betul biasa apa luar biasa? Nah, itu kalau apa ragu ya, pertama segera ambil wudhu, baca Al-Quran secara acak ya, kayak orang mimpi gitu loh. Aku udah mimpi kok rumah aku dicokot. Terus tua aku kan ngono kan. Terus tua masa dicokot terus bae. Nah, terus dibuka Al-Quran, wudhu, buka Al-Quran secara acak. Insya Allah disitulah apa yang akan terjadi. Ya, nah, kalau masih ragu, minta petunjuk kepada Allah. Lewat apa? Qiyamul lail, salat malam, minta petunjuk pada Allah. Karena yakin, yakin wah sholat malam itu banyak petunjuknya. Wah sampai dalam hadis qudsi itu apa? Hadis yang dari redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, ini Al-Quran kan semua dari Allah, redaksinya dan isinya langsung dari Allah. Tapi ini hadis qudsi Allah, tapi redaksinya oleh Nabi Muhammad. Itu Allah lewat Nabi Muhammad menyatakan kok, ketika sulusul lail, sepertiga malam, ya Allah itu yatanazzalu ila sama'id dunya. Allah turun sampai langit yang paling rendah. Itu. Sampai di situ Allah menyatakan,
Ya, Sa'ani fa'u'tiya. nek sapa wonge kok meminta saya beri. Waman a'adzani la'u'idzannahu, minta perlindungan saya lindungi. Waman da'ani la'ujibannahu, ndonga pasti saya ijabahi. Itu sepertiga malam janjinya. Allah yukhliful mi'ad, mengingkari janji. Kita Seringan bilang innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak mungkin mengingkari janji. Tanya pada Allah seperti mantap ke hati kita. Nanti dapat jabatan. firasat apa sekedar bunga-bunga saja. Itu yang tahu Allah. Menunggu aja diceritakno sembarangan ya. Engko dengan sing ora-ora saiki akeh wong sing do ahli tafsir ya ditafsiri dhewe-dhewe kok. Kayak ceritane Nabi Yusuf Mimpi kok romansanya saudaranya sujud kepada dia 11 orang. Ya kan? Terus bapaknya kan bilang la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ojo mbok critakno bahaya iku. Iku masa. Teknologi aja cerita. bumbu-bumbu ini lebih banyak kok ya. Wong udah pinter ngolah-ngolah, digoreng, nek ra iso digoreng terus digodhog, ra iso digodhog dipanggang. Masalah sithik iso dadi tekan ndi, ora usah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Yang kedua, Baik, yang kedua mungkin dari teman-teman Ibu-ibu yang ada di aula, ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang dari online juga. dari Ibu Yuni, izin bertanya Ustadz. Adakah kecemasan yang masih Perbatasan Islam. ya, Dari Ibu Yuni, apakah ada kecemasan yang masih diperbolehkan di dalam Islam? Jawab boleh. Dalam arti hal-hal yang positif. misalnya kita ini cemas. Kok kira-kira Pas usia atau bisa. kira mandek-mandek bisa. Kok kira-kira cek menangis sholat. Itu kan cemas itu. Dalam hal baik, Bu. Itu menunjukkan kepekaan seseorang terhadap Kewajiban. Ikut cemas kebaikan. Boleh yang begitu itu. Nah, cemas-cemas itu kan cemas-cemas yang kemudian semakin jauh dari Allah Ta'ala. Seperti tadi, orang ono dasare. Ya misalnya cemas dalam hal karirnya, Agung kok iso diangkat jadi kasih atau yang iku apa kecemasan yang tidak pastinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunia itu usah dicemaskan, Allah yang mengatur. Hanya cemas akhirat itu bagus. Ya Allah, apakah saya boleh pantas. yang begitu orang kemudian berusaha, ya Allah, masukkanlah kami masuk golongan ashabul yamin, ya Allah, jangan masukkan ashab. Ikut jenenge cemas yang positif. Boleh begitu. Memang harus begitu. Orang tidak boleh terlalu santai. Allah. Gusti Allah kan punya Rahman dan Rahim. Engkau oleh dikasih sayang kabeh. Santai nih ra karuan itu. Ikut jenenge tidak punya rasa khawatir. Khawatir yang bagus yang begitu itu harus ditanamkan sejak dini, malah kalau perlu selalu begitu khawatir ya. Termasuk gini, anak saya kuliah no kota, ya Allah, tak dokok pondok ra gelem, tak dokok ning malah njaluk ning kos. Ya, ini cemas yang baik. Akhirnya Tua selalu memantau, selalu berusaha. Ini jenenge kecemasan positif. Nah, dan itu
Malah orang-orang ngono ini termasuk minal blue Iki golongan wong blubro iki. Bocah cilik nggo tapi terus dijarno. Wong tua ora dirasa cemas sama sekali. sementing film sekolah, sementing anteng kan sementing teman. Wah, panjang. Dia harus cemas. Iya, kita dari nggak Terus ya harus diusahakan. Golek ngene kiai, mintakan doa, diajari, terus ya selalu dekat. Ikut jenenge ada reaksi dari kecemasan itu menjadi positif. Gitu Bu Yuni dan yang lain. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, Ini dari Ibu Yanti. Dari Ibu Yanti, Assalamualaikum, semoga Allah merahmati. izin bertanya. Salah satu inti dari penyampaian Melibatkan Allah dalam urusan apapun agar terhindar dari cemas dan galau. Namun kadang setan mudah membuat manusia tergelincir dan was-was. Mohon doa yang bisa kita amalkan agar terhindar dari kecemasan yang kita amalkan. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Iya, memang Quran itu sebetulnya apa itu way of life, jalan hidup. problem solvingnya juga di Al-Quran. Itu doa-doa untuk menangkal setan itu sebetulnya juga banyak sekali. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syaitan Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan-syaitan itu. Wa a'udzubika yahdurun, dan ya Allah, saya berlindung supaya setan itu tidak hadir, tidak mendekat kami. minal jinni wal insi. Setan rupa jin bangsa alus dan setan rupa manungsa. Alladzi waswisu fi sudur. Minal jinnati wong sing ganggu kuwi bangsa Sing iku mau sing doyan jenenge apa kuwi? Pisang. Doyan apa jenenge burger. senengane Barang ku ya ganggu. Nah, maka apa itu ini Bu siapa ini? minta doa Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa Rabbi ayat. konsep Al-Quran begitu, minta dilindungi Allah dari godaan syaitan. Rabbi inni Rabbi ayyahdurun. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Surat apa itu? Terus Arabnya itu ganti. Aku bisa carikan Rabbi inni Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat yang ke-23 ayatnya 98. Al-Mu'minun 97 sampai 98. 97 98.
979. Bu Yanti, ibu yang lain, kalau mau minum 90. Katakanlah itu apa itu? 978. Rabbi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya apa? Katakan Berurak teko meneh wis langsung mikir terus iki mlayu kabeh. Sing setan alus lunga, sing setan kasar teko malah. Sing doyan sambil sing goyen sate teko. Nah, ngene jenenge setan paling bahaya malah sing ketok iku malah. Karena apa? Ketoke si apik konco gitu kan. Ketoke ya wah casingnya sih bagus, jerone sing ora-ora. Gimana iso ya dua-duanya sing bangsa halus, bangsa kasar Melayu kabeh. Al Mukminun 9798 Bu Yanti gitu ya. Dah ini jam 5 saya mau absen ke kampus ini. Mestinya perlu perlu kita dialog lebih banyak, tapi waktu kita terlambat. Kurang kurang gasik ya tadi. Jangan langsung setengah papat tet menora ya. Langsung wah menunggu ya. Tapi itu tradisi yang harus kita perbaiki. Kedisiplinan itu menjadi kunci, ya. Kedisiplinan menjadi kunci. Saya melatih begitu. Saya itu kalau janjian mahasiswa jam 6, jam 7 tet. Ketinggalan, saya tinggal pulang. Ya itu sudah kebiasaan begitu. Ya nggak boleh kemudian kita wal asri demi waktu, nggak boleh. Ya aku di WA karo panitiane sini sapa Pak Mukminu katanya barasar Pak pas barasar apa jam 4 atau barasar malah. Ya. Lah iya jam 4 atau jam 4. Setan digital itu disebutnya kok. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin digital langsung gitu. Wa wiri digital baik digital maupun Ya, itu kan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Izin kita untuk bersama dulu Ustaz. Online. Monggo ibu-ibu yang hadir secara online bisa menyalakan kameranya. Teman panitia minta tolong untuk di capture. Baik, ada berapa layar ini Mbak? Oke, baik kita mulai dari layar yang pertama. 1, 2, 3. Copy ke Telegram aja. Ya, nggak apa-apa. Baik, untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Copy ke. yang saya sudah ya.
Tinggal ibu ya. Minta tolong nanti doa penutup dulu. Doain dulu. Nah, ini karena untuk kemudian monggo Ustaz. ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban mubarakan. Allahumma ij'al anfusana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda sukan fahman mursalin wa ilhaman malaikatil mukarramin. Allahumma amir asinatan bil hikmika wa Inna min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al jam'ana jam'an rahmatan tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'fina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. yang sebesar-besar wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis pada hari ini biar berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu tamu undangan yang hadir maupun yang lainnya. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan membawa keberkahan bagi seluruh. Kami selaku MC mewakili panitia dan tuan rumah memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Baik, tadi teman-teman yang bertanya lewat Zoom, nanti mungkin boleh di-share nomor panitia karena panitia menyediakan hadiah gitu ya. Izin menutup dengan pantun ibu-ibu semua. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi